Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan pada kesempatan ini semoga semua teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit teman-teman semua, Mas Untung Prasetyo. Dan kisahnya ini keren banget loh, beneran deh. Kisahnya keren banget dan mungkin jadi salah satu kisah favorit saya karena di sini akan ada tokoh yang akan menjadi tokoh ya. Karena akan ada tokoh baru di sini yang pastinya keren banget. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami selalu berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on. Keluarga Doro Putri Rati Ayu. Kisah ini berlatar pada tahun 2005, di mana pada tahun tersebut Lastri mengalami kejadian yang hampir membuatnya gila karena gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang memang menginginkannya. Malam itu, Lastri yang baru beberapa bulan bekerja di rumah besar milik Bu Ratih secara tidak sengaja mendengar percakapan majikannya dengan seorang perempuan tua kepercayaan yang sudah bekerja mengurus semua kebutuhan di rumah mewah tersebut. Dari balik pintu sebuah ruangan yang selama Lastri bekerja di rumah itu belum pernah dibukanya, Lastri dengan jelas mendengar beberapa rahasia yang ternyata tidak diketahui oleh siapapun, baik yang berada di rumah itu maupun para tetangga yang ada di sekitaran rumah tersebut. Aku lupa, Sar. Sudah berapa tahun kau mengabdikan diri di rumah ini ya? Ujar Bu Ratih kepada Bos Sarti yang merupakan orang kepercayaan Bu Ratih di rumah besar yang dihuni oleh beberapa orang tersebut. Sekitar 25 tahunan saya sudah bekerja di rumah ini, Doro, balas Bos Sarti yang memang sudah terlihat renta. Apa kau tidak ingin menjadi seperti diriku, Sar? Selalu terlihat muda, cantik, dan masih digandrungi para lelaki kaya di luar sana, tanya Bu Ratih kepada Bos Sarti yang membuat suasana terdengar hening sesaat. Ampun Doro, saya sudah merasa cukup hidup seperti ini. Dan saya juga merasa senang karena suami dan anak-anak saya dapat hidup dengan layak dan keadaan mereka baik-baik saja hingga saat ini, balas Bos Sarti yang terdengar sangat tenang kala itu. Lalu, apakah kamu sudah mendapatkan pengganti sesuai dengan apa yang aku inginkan, Sarti? Tanya Bu Ratih yang terdengar cukup tegas di telinga Lastri. Sudah, Doro, saya yakin Lastri mau dan mampu menggantikan tugas saya, jawab Bos Sarti dengan yakin. Kalau gitu, kamu akan segera aku bebaskan dari kewajibanmu, Sarti. Dan aku sangat berterima kasih atas apa yang kau lakukan kepada keluargaku, khususnya kepada diriku sendiri, balas Bu Ratih yang membuat suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian, Lastri mendengar suara Bos Sarti yang seperti tercekik dan terus meminta ampun kepada Bu Lastri. Rasa takut mulai membayangi Lastri yang masih berdiri di depan pintu sebuah ruangan yang biasanya hanya didatangi Bu Ratih bersama Bos Sarti setiap 1 bulan sekali itu. Ampun. Ampun Nyai, ampun, rintih Bos Sarti yang suaranya terdengar serak seperti orang yang sedang tercekik. Kau sudah tidak aku butuhkan lagi, Sarti. Dan malam ini kau harus ikut bersama sesembahanku. Bisik Bu Ratih yang suaranya terdengar sedikit berbeda di telinga Lastri.
Dan ketika Lastri berada di puncak rasa takutnya, Lastri pun berniat untuk segera meninggalkan tempatnya berdiri menguping sebuah percakapan rahasia antara Bu Rati dengan Mbok Sarti. Tapi ketika Lastri membalikkan tubuhnya dan pergi dari tempatnya berada menuju ke sebuah lorong yang akan membawanya ke dapur dan juga kamarnya, tiba-tiba saja Lastri dibuat terkejut dengan munculnya sosok Mbok Sarti tepat di hadapannya. Jantung Lastri berdetak kencang dan tubuhnya mulai gemetar ketika menatap wajah Mbok Sarti yang biasanya terlihat ramah dengan senyum yang mengembang, kini terlihat marah dan sangat pucat, serta tatapan mata yang seolah sedang mengancam Lastri. Karena merasa ketakutan, Lastri pun langsung menundukkan wajahnya dan perlahan pergi dari hadapan Mbok Sarti yang tiba-tiba saja berdiri di hadapannya dengan tatapan mata serta wajah yang berbeda. Lastri yang merasakan hal janggal pun mulai memikirkan cara untuk pergi dari rumah besar milik Bu Rati tersebut. Selain mendengar namanya disebut untuk menjadi pengganti Mbok Sarti, Lastri pun dibuat ketakutan dengan kemunculan Mbok Sarti yang sangat tiba-tiba. Padahal jelas-jelas Lastri mendengar jika Mbok Sarti sedang berada di dalam ruangan tersebut bersama Bu Rati. Dan Lastri pun mendengar suara Mbok Sarti yang terus merintih kesakitan saat itu. Hari yang awalnya terasa biasa saja dengan singkat berubah menjadi hari paling mencekam yang pernah dirasakan oleh Lastri. Pada malam-malam sebelumnya, Lastri yang biasanya sudah tertidur pulas harus mengalami serangkaian kejadian yang pada akhirnya merubah nasibnya malam itu. Baru saja Lastri menutup pintu kamarnya, tiba-tiba saja Lastri mencium harumnya bunga melati yang memenuhi kamar. Beberapa detik kemudian, bulu kuduk Lastri meremang ketika Lastri mendengar suara gamelan yang seolah-olah memang ada di dalam kamar itu. Bersamaan dengan itu, Lastri pun merasakan kantuk yang luar biasa dan tak mengapa, tubuh Lastri pun tiba-tiba lunglai dan ambruk di tempat tidurnya. Baru saja Lastri memejamkan kedua matanya, tiba-tiba saja Lastri mulai melihat sosok makhluk gaib berwujud perempuan tua dengan rambut putih yang sangat kusut serta wajah pucat yang dipenuhi keriput dan memiliki dua bola mata yang hitam pekat. Sosok nenek tua menyeramkan itu menyeringai ke arah Lastri sehingga membuat Lastri ketakutan setengah mati kala itu. Lastri yang hendak keluar dari dalam kamarnya tiba-tiba saja mendapati tubuhnya yang kaku tidak dapat digerakkan, dan ketika dia menoleh ke arah belakang, wajah seram dari sosok nenek berambut putih dengan kedua bola mata itu sudah berada tepat di hadapan wajah Lastri dan nyaris saja saling menempel satu sama lain. Setelah beberapa detik, ia menatap kedua bola mata hitam dan juga wajah keriput yang mengerikan itu. Lastri mulai tidak dapat mengendalikan tubuhnya seiring menghilangnya sosok nenek mengerikan tadi dari hadapannya. Tangan Lastri yang mulai bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan lagi olehnya mulai memegang gagang pintu kamarnya. Dan perlahan ia membuka daun pintu tersebut. Setelah itu, kedua kaki Lastri pun mulai melangkah sendiri tanpa adanya keinginan untuk melangkah oleh Lastri. Kedua kaki yang tidak dapat dikendalikan lagi oleh Lastri mulai melangkah menuju ke sebuah kamar tempat di mana dia mendengar percakapan rahasia antara Bu Rati dan Mbok Sarti tadi. Langkah kaki yang perlahan tapi pasti menuju ke ruangan tadi coba dihentikan oleh Lastri, tapi Lastri pun tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selain itu, yang membuat Lastri semakin ketakutan adalah seluruh ruangan yang ada di rumah mewah tersebut kini berubah menjadi sangat menyeramkan. Ruangan yang tadinya tampak bersih dan rapi itu kini mulai terlihat sangat berantakan dengan akar rambat dan dedaunan kering serta debu tebal yang menutupi lantai rumah. Selain itu, pandangan mata Lastri pun mulai mendapati banyak makhluk gaib di sekitaran Lastri yang terbelenggu akar pohon besar di setiap dinding ruangan yang ada di rumah mewah itu. Pergi dari rumah terkutuk ini. Jika tidak kau akan mati. Kau akan mati di rumah ini, ujar sosok perempuan kurus bergaun putih yang kedua bola matanya terlihat hampir keluar dari tempatnya. Perempuan kurus yang seluruh tubuhnya sedang terlilit sebuah akar pohon yang entah sumbernya dari mana
terus mengatakan hal yang sama ketika Lastri melintas tepat di hadapannya. Di tengah rasa ketakutannya itu, Lastri pun mulai merasa putus asa dan pasrah dengan apa yang sedang menimpa dirinya saat itu. Lastri hanya bisa menangis menghadapi kejadian aneh yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Lastri pun sudah pasrah ketika nanti akan bernasib sama seperti puluhan sosok makhluk yang dilihatnya terbelenggu di dalam rumah itu. Langkah Lastri pun terhenti di depan pintu besar sebuah ruangan yang baru beberapa menit lalu mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang Bu Rati dan juga rumah mewahnya. Pintu besar yang tadinya terlihat sangat bagus itu kini terlihat kumuh dengan dipenuhi lumut di sekitarnya. Lastri yang masih menangis hanya bisa pasrah ketika pintu yang terlihat menyeramkan itu mulai terbuka dan langkah kedua kaki Lastri pun membawa tubuhnya masuk ke dalam ruangan gelap tersebut. Tapi aneh, hanya dengan seketika sebuah ruangan yang gelap gulita dan terasa pengap itu berubah menjadi terang benderang dengan barang-barang yang terlihat tertata rapi di dalamnya. Selain itu, Lastri pun melihat Mbok Sarti sedang menyiapkan makanan di sebuah meja besar yang ada di sebelah kiri dari tempat Lastri berada saat itu. Hal aneh pun kembali terjadi ketika Lastri menoleh ke arah kanannya. Dia melihat dua orang perempuan muda sedang membersihkan ruangan tersebut. Mereka berdua baru saja datang. Mereka akan membantumu mengurus rumah ini nantinya, Tri, ujar Mbok Sarti dengan senyum yang terlihat mengembang di wajah tuanya. Besok aku akan kembali ke tempat asalku dan kau diminta oleh Bu Rati untuk menggantikanku, imbus sosok Mbok Sarti yang perlahan mulai mendekat ke arah Lastri. Tapi Mbok, saya tidak, balas Lastri terbata-bata yang langsung dipotong oleh Mbok Sarti. Kamu sudah dipilih dan mau tidak mau kamu harus menggantikanku mengabdi kepada Bu Rati, seru Mbok Sarti yang sudah berdiri tepat di hadapan Lastri dengan jarak yang cukup dekat. Bagaimana kalau aku menolaknya, Mbok? Ujar Lastri sambil menundukkan wajah. Fatal, akibatnya fatal. Kau akan membunuh seluruh keluargamu secara tidak langsung, jawab Mbok Sarti tegas. Loh, apa salahku, Mbok? Kenapa aku harus menerima nasib buruk seperti ini? Tanya Lastri yang kini mulai menangis. Kau sudah dipilih Kanjeng Ratu. Dan ketika kau datang ke rumah ini, itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Kau sudah dipilih untuk mengabdikan diri kepada Ndoro Putri Rati Ayu yang merupakan keturunan Kanjeng Ratu dan seorang pria bernama Joyo Sentano. Nanti kau akan lebih banyak tahu setelah kau diangkat menggantikanku, Tri, ujar Mbok Sarti menjelaskan. Aku datang ke tempat ini hanya untuk bekerja, Mbok. Aku harus menanggung biaya pendidikan kedua putri dan seorang putraku. Aku tidak menginginkan hal lain di sini, balas Lastri dengan air mata yang membasahi wajahnya. Dengan adanya kau di tempat ini, mengabdikan diri kepada Ndoro Putri, kau tidak hanya dapat membiayai seluruh kebutuhan anak-anakmu, tapi kau juga dapat menyelamatkan nyawa mereka, seru Mbok Sarti dengan tegas. Lihatlah di sana, Lastri, imbu Mbok Sarti sambil menunjuk ke sebuah tempat yang dengan ajaibnya memunculkan gambaran dari ketiga anak Lastri. Apa kau ingin mereka yang menjadi pengabdi rendahan di rumah ini? Tanya Mbok Sarti dengan mata yang terlihat memerah penuh amarah. Tidak, Mbok, tidak. Jangan sakiti anak-anakku. Jangan ganggu mereka, balas Lastri yang tidak henti-hentinya menangis. Di tengah rasa sedih dan putus asanya tersebut, Lastri pun kembali didekati oleh Mbok Sarti yang langsung memegang kedua pundaknya seperti sedang menguatkan hati Lastri. Mbok Sarti pun terus mengatakan sesuatu yang hanya dapat didengar oleh Lastri melalui batinnya. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk merubah nasib burukmu. Saat ini, aku sudah tidak berada di dunia ini. Kunci dari semua ini
Kejadian buruk yang sedang dan akan kau alami ke depannya adalah jangan memakan semua jamuan yang akan kau dapatkan ketika pengangkatanmu sebagai pengabdi menggantikanku. Maafkan aku, Lastri, bisik Mbok Sarti yang terdengar di dalam batin Lastri. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbok Sarti pun dengan tubuh lemahnya berjalan meninggalkan Lastri yang kini tinggal seorang diri berada di sebuah ruangan besar dan mewah tersebut. Tidak lama kemudian, entah datangnya dari mana, tiba-tiba saja muncul Bu Rati yang kini sudah duduk di depan meja makan yang sudah dipenuhi oleh makanan-makanan enak yang sangat membuat Lastri kagum saat itu. Kemarilah Cahayu, kini kau adalah abdi setiaku yang akan menggantikan Mbok Sarti yang sudah menjadi pengabdi selama 25 tahun di sini. Pinta Bu Rati yang menjelaskan kepada Lastri. Ayo, makanlah sepuasmu Cahayu, karena ini adalah simbol dari pengangkatanmu menggantikan Mbok Sarti, ujar Bu Rati yang terlihat sangat cantik dan lebih muda daripada Lastri. Aku menerima semua perintah Ndoro Ayu dan akan menjalaninya dengan taat, ujar Lastri yang masih berdiri di samping kursi kayu dengan sandaran tinggi yang berada tepat di depan meja yang dipenuhi makanan itu. Baiklah Lastri, aku menerima sumpah janji setiamu itu. Sekarang kembalilah ke kamarmu, biar aku selesaikan urusanku, jawab Bu Rati sambil tersenyum manis. Baik Ndoro Ayu, jawab Lastri sambil menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan meja makan yang dipenuhi dengan makanan lezat tersebut. Nasib baik, di antara buruknya kenyataan hidup yang sedang dialami Lastri pun mendatanginya bukan tanpa alasan. Lastri yang sudah melupakan pesan dari Mbok Sarti untuk tidak memakan makanan yang ada di meja makan tersebut, sebenarnya sangat berhasrat untuk melahap semua makanan yang terlihat lezat di matanya. Tapi entah mengapa, seperti mendapatkan sebuah dorongan besar, Lastri pun langsung mengucapkan sumpah janji setianya dan mematuhi menjalankan semua yang diperintahkan oleh Bu Rati atau yang biasa dipanggil Ndoro Ayu oleh Lastri. Karena merasa yakin dan tidak merasa sedikit pun curiga, akhirnya Bu Rati pun meminta Lastri untuk kembali ke kamarnya saat itu. Sesampainya di dalam kamar, sang pengabdi baru itu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Pendengarannya tiba-tiba saja menjadi tajam dan dapat mendengar suara-suara misterius yang ada di sekitaran. Begitu juga dengan penglihatannya, Lastri sang pengabdi kini mulai dapat melihat sosok-sosok makhluk astral di sekitarannya. Bahkan dia bisa melihat makhluk yang berada di luar dinding kamarnya tersebut. Rasa kantuk dan lelah setelah banyak mengeluarkan energi untuk mendengar suara-suara makhluk gaib serta melihat kelebatan-kelebatan bayangan pun membuat Lastri terlelap dengan sangat cepat. Lastri pun mulai masuk ke alam bawah sadarnya dan bermimpi bertemu kembali dengan sosok Mbok Sarti. Ada sebuah lemari kayu tua di kamarku. Di sana kau akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Jika kau mampu, pergilah dari rumah itu dan selamatkanlah Sukmaku yang saat ini sedang terjebak di alam gaib di bawah kekuasaan Kanjeng Ratu. Inilah terakhir kalinya kita bertemu Lastri, karena seluruh energiku sudah aku gunakan untuk membantumu. Berhati-hatilah dan tetaplah hidup untuk membebaskan diri dari jerat iblis penguasa rumah ini, ujar Mbok Sarti yang perlahan menghilang dari pandangan Lastri. Lastri pun terbangun dengan tubuh dipenuhi keringat. Jam di dinding kamarnya masih menunjukkan pukul 8 malam saat itu. Padahal Lastri merasa sudah mengalami banyak hal malam itu, tapi seolah-olah waktu tidak berjalan. Dari balik pintu kamarnya, Lastri mendengar suara ketukan pintu dan suara seseorang yang memanggil-manggilnya. Tanpa menunggu lama, Lastri pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan membukakan pintu kamar. Tapi betapa terkejutnya Lastri ketika melihat sosok Mbok Sarti berdiri di hadapannya dengan senyum ramah yang mengembang. Lastri yang sempat tercengang pun dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya hari itu.
Ibu minta dibuatkan jamu masuk angin, Tri. Ayo, cepat. Kamu ke dapur sekarang, ujar Mbok Sarti sambil tersenyum ramah kepada Lastri. Iya, Mbok, balas Lastri gugup. Kamu ganti baju dulu. Bajumu itu basah, ucap Mbok Sarti sambil memegang pakaian yang dikenakan Lastri. Iya, Mbok, jawab Lastri lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri ini, Gusti? Bisik Lastri dalam hatinya ketika dia menutup pintu kamarnya kembali. Sesampainya di dapur, Lastri pun langsung membuatkan jamu herbal yang telah diminta Mbok Sarti untuk Bu Rati. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lastri pun langsung mengantarkan jamu buatannya itu ke ruang makan yang berada di depan dapur. Di sana, tampak Bu Rati sedang duduk di depan meja makan besar, ditemani oleh seorang perempuan muda yang tidak lain adalah anak sulung dari Bu Rati. Nah, ini Mbak Lastri. Nanti Mbak Lastri yang akan menggantikan Mbok Sarti, ujar Bu Rati kepada anak perempuannya yang duduk di sampingnya. Apa yang baru saja dikatakan Bu Rati pun sontak membuat Lastri terkejut saat itu. Lastri yang merasa sudah tahu jika dia akan menggantikan tugas Mbok Sarti pun hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu mau kan, Tri? Menggantikan Mbok Sarti? Kasihan, beliau itu sudah tua dan akan menikmati masa tuanya di kampung halamannya, ujar Bu Rati menegaskan kembali pertanyaannya tadi. Tenang, Mbak. Nanti gaji kamu akan dinaikkan 3 kali lipat sama ibu, saut perempuan muda yang tidak lain adalah putri kesayangan Bu Rati. Soal itu gampang lah. Oh ya, Tri, perkenalkan, ini Mbak Rara, anak ibu yang pertama. Dialah yang saat ini memegang perusahaan ibu di Kuala Lumpur, ujar Bu Rati sambil tersenyum ke arah Lastri. Oh ya, besok Mbok Sarti akan kembali ke kampung halamannya. Tapi sebelum itu dia akan membawa 2 orang ke rumah ini untuk membantu kamu mengurus semua kebutuhan rumah ini ya, imbu Bu Rati lagi. Baik, Bu, balas Lastri sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Besok malam anak-anak ibu yang lainnya akan berkumpul di rumah ini, ujar Bu Rati lagi. Keesokan harinya, Lastri pun memulai aktivitasnya seperti biasa. Lastri terbangun pada pukul 4 pagi dan memulai kegiatannya memasak seperti biasanya. Tidak ada yang aneh pagi itu. Semua berjalan normal walaupun semalam Lastri mengalami serangkaian kejadian janggal yang sangat nyata dirasakannya. Seperti biasa, Mbok Sarti pun baru terbangun sekitar pukul 5 pagi dan membantu pekerjaan Lastri seolah tidak terjadi apa-apa. Mbok Sarti pun tampak bersemangat seperti hari-hari sebelumnya. Sungguh, sebuah hal yang sangat membuat Lastri bingung saat itu. Didorong rasa penasaran yang kuat, Lastri pun memberanikan diri menanyakan sesuatu kepada Mbok Sarti. Mbok, apa benar Mbok Sar mau pulang ke desa dan berhenti bekerja di rumah ini? Tanya Lastri sambil menatap ke arah Mbok Sarti. Aku sudah tua, Tri. Usia aku sudah 65 tahun. Aku sudah 25 tahun mengurus semua kebutuhan di rumah ini sejak anak-anak Bu Rati masih berusia 5 tahun, jawab Mbok Sarti dengan senyum di wajahnya. Lalu, apa benar saya yang akan menggantikan posisi Simbo di sini? Tanya Lastri lagi. Bu Rati itu sudah merasa cocok sama kamu. Beliau juga sudah percaya sama kamu. Jadi ya begitulah. Kamu akan menggantikan Simbo mengurus rumah ini, dibantu 2 orang baru yang nanti siang akan datang. Nanti setelah Simbo pergi dari rumah ini, kamu segeralah tempati kamar yang Simbo tempati ya, supaya ketika Bu Rati memerlukan bantuan, kamu bisa cepat datang ke kamarnya, imbu Mbok Sarti lagi. Hari itu semua berjalan normal seperti hari-hari sebelumnya. Bu Rati pun langsung pergi ke kantor setelah menyantap sarapan pagi yang dimasak oleh Lastri. Seperti biasanya, Bu Rati pergi bersama Pak Teguh yang sudah 10 tahun lebih menjadi supir pribadinya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak Lastri ketika itu. Lastri merasa ada yang aneh dengan Bu Rati yang sama sekali tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Mbok Sarti yang akan pergi meninggalkan rumah besar miliknya untuk kembali ke kampung halamannya. Lastri
merasa semua biasa saja dan tidak ada suasana haru menjelang kepergian Bos Sarti yang sudah 25 tahun berada di rumah itu. Hal sama pun terjadi kepada Mbok Sarti. Perempuan berusia 65 tahun itu terlihat biasa-biasa saja. "Tri, kalau kamu mau belanja sekarang saja, biar tidak kesiangan," ujar Mbok Sarti yang meminta Lastri untuk membeli sayuran di warung yang berada di daerah tersebut. "Iya, Mbok," jawab Lastri yang langsung bersiap untuk pergi ke warung langganannya itu. Selesai berbelanja, Lastri pun langsung pulang ke rumah. Dan sesampainya Lastri di rumah mewah Bu Ratih, Lastri dikejutkan dengan dua orang perempuan muda yang sudah berada di dalam rumah. Dan yang membuat Lastri merasa bingung saat itu adalah dua perempuan muda itu yang semalam dilihatnya berada di ruangan besar dengan meja makan yang dipenuhi banyak makanan. Dan anehnya lagi, dua perempuan muda yang sudah ditemuinya semalam itu sedang mengerjakan pekerjaan rumah, seperti sudah tahu dengan tugas yang harus mereka kerjakan di rumah itu. "Pasti banyak ini Mbak Lastri kan?" seru salah satu perempuan muda yang sedang membersihkan ruang tamu besar di dalam rumah Bu Rati. Iya, betul," jawab Lastri sambil tersenyum, walau ia merasa janggal dengan kehadiran dua perempuan muda yang semalam telah ditemuinya itu. Tapi Lastri berusaha untuk tetap tenang. "Oh ya Mbak, nama saya Sekar. Dan ini adik saya, namanya Ningrum," balas salah satu perempuan yang usianya jauh lebih muda daripada Lastri tersebut. "Bos Sarti kemana ya?" tanya Lastri kepada Sekar sambil masuk ke dalam menuju ke arah dapur. "Oh, Bos Lastri tadi sudah pulang, Mbak. Beliau dijemput mobil hitam yang baru saja keluar pagar rumah ini sebelum Mbak Lastri datang tadi," jawab Sekar menjelaskan. Tanpa membalas pernyataan Sekar, Lastri yang merasa penasaran pun segera berjalan ke arah kamar Mbok Sarti yang memang sudah tidak terkunci. Kamar yang terlihat tertata rapi itu seperti sudah lama tidak ditempati orang. Kamar yang seharusnya bersih karena ditempati Mbok Sarti itu terlihat berdebu di beberapa bagian. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Lastri pun lalu mengunci kamar itu dari dalam dan segera mencari sesuatu di sebuah lemari kayu yang terlihat sangat usang. Dengan perlahan, Lastri pun membuka pintu lemari dan mendapati debu dan juga sarang laba-laba di bagian dalamnya. Selain itu, Lastri pun menemukan sebuah lipatan kertas yang sudah berwarna kekuningan di dalamnya. Lastri segera mengambil kertas tersebut dan membuka lipatannya sambil mencari posisi ternyaman di dalam kamar berdebu yang sebelumnya ditempati Mbok Sarti. Jika ada yang menemukan kertas ini, berarti orang tersebut adalah orang yang akan menggantikan sosok wanita tua yang menjadi orang kepercayaan di rumah ini. Perkenalkan, namaku Sarti, dan pada hari ini tahun 1980 aku menuliskan pesan ini kepada orang yang berasal dari Trah Mangkutirta, orang yang akan menggantikan tempatku sebagai pengabdi di rumah ini, rumah iblis terkutuk yang memiliki dendam kesumat terhadap keturunan Trah Mangkutirta. Sejenak, Lastri berhenti membaca tulisan tangan dengan huruf Latin sambung dengan ejaan lama yang belum disempurnakan. Lastri mencerna setiap tulisan yang ada di sebuah kertas usang yang kini ada di tangannya tersebut. "Setelah kau membaca tulisanku ini, segeralah pergi dari sekitar rumah terkutuk ini, agar kau tidak menjadi salah satu korban seperti kami," tegas tulisan yang terus dibaca oleh Lastri. "Aku dan ketiga putriku sudah terjebak selama puluhan tahun di rumah ini. Rumah yang dimiliki salah satu keturunan dari sosok makhluk gaib yang menguasai sebuah daerah itu. Memiliki kekuatan tinggi dan terlihat awet muda. Dia bernama Doro Rati Ayu atau biasa disebut Bu Rati. Memang sulit untuk dapat keluar dari rumah ini, apalagi kau sudah memakan pemberian dua gadis yang bernama Sekar dan Ningrum. Tapi kau harus berusaha sekuat tenaga untuk pergi dari rumah ini sebelum perempuan iblis pemilik rumah ini datang," imbu tulisan tangan yang ada di selembar kertas usang tersebut. Mbak Lastri,
Mbak Lastri, ayo kita makan ya Mbak, ujar Ningrum dari arah luar kamar. Mendengar suara dari Ningrum, Lastri pun segera melipat kembali kertas usang yang seluruh isi pesan dari kertas tersebut belum dibacanya. Lastri pun lalu menaruh kertas tersebut di sebuah dompet kecil yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Ya, sebentar Ning, balas Lastri dari dalam kamar. Setelah Lastri keluar dari dalam kamar yang selama ini ditempati oleh Mbok Sarti, tangan Lastri pun lalu diraih oleh Ningrum yang membawanya ke meja makan tempat biasa Bu Rati makan. Aku bawa jajanan pasar loh Mbak. Yuk kita makan sama-sama, ujar Sekar sambil menunjukkan satu tampa berisi macam-macam jajanan pasar di sana. Tapi makannya jangan di meja ini, kurang sopan. Karena ini kan tempatnya Bu Rati biasa makan. Bagaimana kalau kita makan di tempat aku biasa istirahat? Balas Lastri yang masih terlihat tenang menghadapi dua perempuan muda yang memang semalam ditemuinya. Tanpa menunggu persetujuan dari Sekar dan Ningrum, Lastri pun langsung membawa tampah wadah jajanan pasar yang ada di atas meja makan tersebut ke arah luar. Karena tahu kemana Lastri akan membawa makanan itu, Sekar pun langsung mencegah langkah Lastri dengan menarik tampah wadah jajanan pasar yang dibawa oleh Lastri. Tapi sial, beberapa makanan pun akhirnya jatuh dan sebagian ada yang terlempar keluar rumah melalui pintu samping yang memang biasa dibuka oleh Lastri. Mendapati hal itu, Ningrum dan Sekar pun merasa kesal dan dengan cepat Ningrum langsung mendorong tubuh Lastri hingga ia jatuh keluar pintu. Tapi itu bukanlah hal buruk bagi Lastri karena akhirnya Lastri tahu jika jajanan pasar tadi adalah kotoran dan juga bangkai binatang yang berbau sangat busuk. Lastri yang sudah menyadari semua kejanggalan itu perlahan berdiri dan berjalan mundur menjauhi tempat di mana Sekar dan Ningrum berada. Dasar manusia sialan, keluh Ningrum yang terlihat sangat kesal saat itu. Siapa kalian sebenarnya dan di mana Mbok Sarti saat ini? Tanya Lastri yang kini berjarak cukup jauh dengan Sekar dan Ningrum. Kembali ke dalam. Kami akan menjelaskan semuanya, balas Sekar yang terlihat tersenyum kepada Lastri. Aku tahu, kalian bukan manusia. Kalian adalah para pengabdi iblis pemilik rumah ini, seru Lastri yang merasa kesal dengan Sekar dan Ningrum. Setelah berkata seperti itu, Lastri pun langsung berlari ke arah pintu pagar yang ada di depan rumah besar dan mewah tersebut. Sungguh beruntung nasib Lastri kala itu. Dia adalah orang terakhir yang keluar masuk melalui pintu pagar yang kini tidak terkunci. Hingga saat itu, Lastri pun dapat leluasa keluar dari sana. Dari arah kamar yang berada di lantai 2, terlihat Sekar dan Ningrum menatap tajam ke arah Lastri yang kini sudah berdiri di luar pagar. Seketika itu juga rumah megah yang selama beberapa bulan terakhir ditempati oleh Lastri pun terlihat berubah. Kondisi rumah itu kini terlihat sangat menyeramkan dengan dipenuhi oleh tanaman rambat yang menempel pada seluruh bagian dindingnya. Tidak hanya itu saja, Lastri mulai melihat sosok-sosok makhluk gaib dengan berbagai wujud dari balik jendela kaca yang ada di rumah besar itu. Tidak lama setelah itu, ketika Lastri sudah berjalan menjauhi rumah yang menurut pandangan matanya adalah sebuah rumah tua, tiba-tiba saja melintas sebuah mobil sedan berwarna hitam. Dan betapa terkejutnya Lastri ketika dia melihat sosok perempuan tua berambut putih yang semalam ditemuinya berada di samping Bu Rati yang terlihat menatap tajam ke arah Lastri dari balik kaca jendela mobilnya. Seketika mobil itu langsung berhenti dan Lastri pun segera berlari menjauh, lalu ia masuk ke dalam sebuah gang kecil yang berada tidak jauh dari deretan rumah-rumah besar yang ada di daerah tersebut. Lastri yang merasa sudah aman pun lalu berjalan ke arah warung sayur yang menjadi satu-satunya warung langganannya berbelanja. Sesampainya di sana, Lastri yang terlihat linglung pun segera menceritakan semua kejadian yang dia alami sejak malam tadi. Tapi sepertinya tidak ada satupun orang yang mempercayai cerita Lastri dan bahkan menganggap Lastri sedang berhalusinasi. Bahkan ada juga yang menganggap jika Lastri sudah kehilangan kewarasannya. Awalnya beberapa warga yang ikut mendengar cerita Lastri ingin membawa kembali Lastri ke rumah besar milik Bu Rati yang juga sudah dikenal oleh warga sekitar. Namun Lastri di sini menangis sejadi-jadinya ketika dia dipaksa akan diantarkan kembali ke rumah tersebut. Beruntungnya
Di sana ada seorang perempuan paruh baya yang mempercayai cerita Lastri, dan perempuan paruh baya itu bernama Bu Saripah. Akhirnya Bu Saripah pun membawa Lastri ke rumahnya dan akan mengantarkan Lastri kembali ke kampung halamannya. Di rumah Bu Saripah, yang memang dia adalah warga asli daerah tersebut, Lastri pun kembali menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Tidak lupa, Lastri pun lalu memberikan kertas usang berwarna kekuningan yang berisikan pesan dari Mbok Sarti. Saya percaya sama apa yang diomongin sama Mbak Lastri, karena emang saya bisa lihat apa yang orang lain kagak bisa lihat, ujar Bu Saripah menjelaskan. Tolong saya, Bu, jangan sampai saya dibawa kembali ke rumah itu. Saya itu akan dijadikan pengabdi untuk menggantikan Mbok Sarti di sana, seru Lastri sambil menangis terseduh-seduh. Insya Allah Mbak Lastri bakalan aman di rumah saya, dan keluarga besar saya juga nanti bakal jagain Mbak Lastri sebelum kami semua nanti mengantarkan Mbak Lastri kembali ke kampung, ya, balas Bu Saripah yang membuat Lastri merasa lega. Tapi jangan kaget, nanti malam pasti bakalan banyak setan sama demit yang pada datang ke rumah ini untuk ngambil jiwanya Mbak Sari, sambung Pak Kadir yang membuat Lastri kembali terkejut. PA nih si abang, ini orang baru aja tenang malah lu takut-takutin lagi, sahut Bu Saripah menanggapi ucapan dari kakak tertuanya. Ya, Bu Saripah memang tinggal bersebelahan dengan Pak Kadir. Kedua kakak beradik yang sama-sama mengerti akan hal gaib itu memang sering dimintai tolong ketika ada orang yang bersinggungan langsung dengan makhluk gaib. Ya, kalau dia pada kemari ya kita majuin bareng-bareng. Gampang itu mah bang, celetuk Pak Iwan, suami dari Bu Saripah. Ya udah sih, kayak biasanya aja, saut Pak Kadir dengan tenang. Tuh kan mbak, mbaknya tenang aja dah. Tuh lihat tuh abang saya yang pakai peci merah buluk, itu namanya Pak Kadir. Cekernya dekil. Nah, yang ganteng itu suami saya, namanya Pak Iwan. Nah, ntar juga rumah ini bakalan rame. Anak-anak ibu belum pada pulang aja. Ada anak-anak Pak Kodir juga nantinya, ujar Bu Saripah yang membuat Lastri merasa tenang kala itu. Setelah dapat menenangkan Lastri, Bu Saripah pun mulai membuka lipatan kertas yang diberikan oleh Lastri. Setelah beberapa saat, Bu Saripah pun langsung mengatakan sesuatu kepada Pak Kadir tentang isi dari pesan yang ditulis di dalam kertas usang berwarna kekuningan itu. Bang, abang ingat kagak? Waktu rumah paling gede tuh ya, tempat Neng Lastri kerja itu baru selesai dibangun, tanya Bu Saripah kepada Pak Kadir. Ingatlah, kan ada 5 orang mati jadi tumbal proyek di rumah itu, jawab Pak Kadir sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Ih, bukan itu bang, abang inget gak mbak-mbak yang beberapa bulan kerja di rumah itu? Nah, yang sempat abang godain tuh waktu itu, ujar Bu Saripah menceritakan masa lalu tentang rumah tempat Lastri bekerja itu. Oh, Titi apa yang namanya? Gue inget ya, itu orang tahu-tahu ngilang gitu aja ya. Titi dah kalau kagak salah namanya, balas Pak Kadir sambil terus mencoba mengingat-ingat nama perempuan yang dimaksud oleh Bu Saripah. Sarti kali bang, celetuk Bu Saripah yang membuat Pak Kadir terkejut. Wah iya bener, itu cewek demplon banget dulunya. Padahal gue sempet temen tuh sama tuh cewek, tapi sayang dia pulang kampung kagak balik-balik, seru Pak Kadir yang merasa kecewa saat itu. Bang, dia itu kagak pulang kampung sebenarnya. Dia itu mati di rumah itu. Dia itu dijadiin pengabdi setia sampai dia tua di rumah itu, ujar Bu Saripah yang sontak membuat Pak Kadir terkejut. So tahu lupa, balas Pak Kadir. Nah ini nih, dia nulis nih surat wasiat nih. Coba lihat, ujar Bu Saripah sambil menunjukkan kertas yang kala itu dia pegang. Emang apa kata dia? Tanya Pak Kadir penasaran. Dia itu diminta jadi pengabdi di rumah itu, ngelayanin Doro Rati Ayu, karena dia berasal dari terah keluarga Mangkutirta yang sudah menjadi musuh dari keluarga Doro Rati Ayu sejak zaman dulu kala bang, ujar Bu Saripah menjelaskan. Ditumbalin juga apa dia di rumah itu? Tanya Pak Kadir yang semakin penasaran. Bukan ditumbalin bang, tapi dijadiin pengabdi. Ya gampang katanya mah ya, jadi pembantu gitu dah. Tapi pembantu yang melayani nyonya itu seumur hidup, balas Bu Saripah menjelaskan. Semalam saya mendengar Mbok Sarti merintih minta ampun dari dalam sebuah ruangan bu. Suaranya itu terdengar seperti orang yang dicekik, saut Lastri menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Bu Saripah. Nah bener kan?
Jadi itu cewek yang dulu abang sering godain tuh, itu kagak kemana-mana bang. Ampe tua dia ada di dalam rumah entu. Seru Bu Saripah. Bujuk, kurang ajar juga itu orang kaya. Tega-teganya dia kayak gitu. Dah, yang gua heran itu perempuan yang nama Rati itu. Perasaan kagak tua-tua ya. Padahal pan umurnya sepantaran kita. Ujar Pak Kadir yang merasa jengkel. Dia itu keturunan demit bang, makanya awet muda, saut Bu Saripah lagi. Ah, udah ngapa ntar lagi ceritanya. Lu pada kagak ngerasain apa hawa panas datang ke rumah ini? Ujar Pak Iwan yang langsung membaca ayat-ayat suci untuk melawan hawa panas dari makhluk gaib yang tiba-tiba saja datang. Bujuk dah, kagak mau nunggu sampai malam dia. Kalau gitu hayo dah kita sikat sampai bersih itu Nyai Ndoro, sambung Pak Kadir yang sudah bersiap dengan tasbihnya. Lelaki berambut panjang dan ikal itu mulai memejamkan kedua matanya sambil tangan kanannya terus memutar-mutar tasbih kayu cendana. Sementara itu, Bu Saripah merapatkan tubuhnya dengan tubuh Lastri untuk menghalangi energi hitam yang mulai datang menyerang mereka. Tidak lama berselang, terdengar suara ledakan kencang yang berasal dari atas rumah Pak Kodir dan juga Bu Saripah. Ledakan keras yang terjadi di siang hari itu pun membuat para tetangga Pak Kadir dan juga Bu Saripah terkejut, lalu mulai berdatangan ke rumah mereka. Tapi ketika mengetahui Pak Kadir sedang serius sambil terus memutar tasbih dengan kedua mata yang terpejam, akhirnya para tetangga terdekat Pak Kadir dan juga Bu Saripah pun segera kembali ke rumah masing-masing. Ya, para tetangga yang sudah mengetahui jika Pak Kadir, Bu Saripah dan juga suaminya bukanlah orang sembarangan, langsung masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Mereka tahu jika keluarga Pak Kadir kini sedang mendapatkan serangan gaib dari dukun-dukun yang memang biasa menjadi lawannya. Nenek Rati minta si Lastri dibalikin ke rumahnya, Wan, ujar Pak Kadir yang sepertinya telah bisa berkomunikasi dengan Bu Rati. Ih, enak aja, enakan dia, suruh ambil aja sendiri. Kalau bisa, jawab Bu Saripah yang masih memejamkan kedua matanya di samping Lastri yang terlihat sangat lemah kala itu. Gimana nih? Kita gas apa kagak nih? Saut Pak Kadir menegaskan. Alah ya udah, kita gas aja. Kapan lagi kita nolongin orang dan juga ngancurin kejoliman? Apalagi ini bangsa demitnya ngelakuinnya, seru Pak Iwan dengan penuh semangat. Ya ayo dah, kita gas aja. Biar kata dia kagak pernah gangguin kita. Tapi kan kita sekarang lagi nolongin nih nyawa orang ini, imbuh Bu Saripah menyemangati. Nah, pas banget itu si Nurul sama Yogi pulang. Jadi kita bisa rame-rame dan ngacak-ngacak sarang demit di rumah gedong itu, seru Pak Kadir yang merasa senang ketika kedua keponakannya pulang. Udah apa nih Pak? Panas banget hawanya. Terus gelap banget tuh ya, ujar Yogi sambil mencium tangan kedua orang tuanya dan juga uaknya tersebut. Ya biasa, lagi diserang nih kita nih sama Putri Kanjeng Ratu. Lu pada bantuin ya, balas Pak Kadir sambil tersenyum. Yaudah, biar Nurul sama Yogi jaga deh, nanti Yogi nyusul belakangan, ucap Yogi yang membuat Pak Kadir resah. Udah ayo bareng aja, biar Nurul yang jaga. Oke ganteng. Sip ya, balas Pak Kadir yang langsung disetujui oleh Yogi. Tanpa diminta, Nurul pun langsung menutup pintu rumahnya dan semua hordeng jendela. Sementara Bu Saripah berjalan memapa Lastri menuju ke sebuah ruangan yang tampak bersih dan wangi itu. Insya Allah di sini aman dah Mbak Lastri ya, ujar Bu Saripah yang meminta Lastri duduk bersandar di dinding ruangan yang terasa sejuk itu. Tidak lama kemudian, Pak Kadir, Pak Iwan dan juga Yogi sudah terlihat duduk bersila berhadap-hadapan. Sementara Bu Saripah duduk di belakang tubuh Pak Iwan dan juga Yogi. Mereka pun lalu membacakan sebuah zikir sambil memejamkan kedua mata, dan setelah itu mereka pun terdiam dan tak terdengar lagi suara dari mulut mereka masing-masing. Mbak, ini ayo diminum. Kenalin, nama saya Nurul, ucap Nurul perlahan kepada Lastri. Lastri yang merasa terharu dengan perlakuan baik dari keluarga besar Bu Saripah pun hanya bisa menangis. Tidak lama kemudian, Nurul pun langsung memeluk tubuh Bu Lastri mencoba menenangkannya. Yang sabar ya Mbak, insya Allah ibu sama bapak juga uak saya sama abang saya bisa bantuin mbaknya ya, bisik Nurul kepada Lastri.
Tidak lama kemudian, tubuh Pak Kadir pun terlihat gemetar dan seperti mengeluarkan asap. Begitu juga dengan tubuh Yogi. Hanya tubuh Pak Iwan saja yang saat itu terlihat tenang tanpa bergerak sedikit pun. "Itu mereka sedang apa?" tanya Lastri kepada Nurul. "Oh, itu mereka itu sedang bertempur buat ngelawan makhluk gaib yang pengen jahatin mbaknya," balas Nurul perlahan. "Oh iya, nama saya Lastri," bisik Lastri memperkenalkan diri. Hampir setengah jam berlalu, akhirnya Pak Iwan, Pak Kadir, Yogi, dan juga Bu Saripah kembali tersadar. Mereka pun serentak mengucapkan syukur atas apa yang telah mereka lakukan saat itu. "Alhamdulillah, akhirnya kamu itu bisa bebas juga, Mbak," ujar Bu Saripah yang langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Lastri. "Nanti kita sama-sama deh ya ke rumah itu buat ngambil pakaian Mbak Lastri dan juga uang gaji selama Mbak Lastri kerja di sana," imbu Bu Saripah sambil tersenyum. "Tapi maaf banget nih ya, kita kagak bisa nyelamatin Bu Sarti yang emang udah jadi pengabdi setia di rumah itu. Dan sekarang Bu Sarti kudu jadi tuh pengabdi di Istana Ratu yang merupakan orang tua dari si Ratih," ujar Pak Kadir yang kala itu terlihat nampak sedih. "Udah ngapa Bang, segala nenek-nenek diseselin. Udah nasibnya Bu Sarti itu mah," celetuk Pak Iwan. "Ih, tahu nih aki-aki mau asik ganjen aja. Lagian kalau abang bisa nolongin Bu Sarti, emang abang mau kawin sama nenek-nenek?" saut Bu Saripah yang kesal dengan kelakuan kakak tertuanya itu. "Ya bukannya begitu, sebenarnya kan dia mau bebas dan kagak mau dia menjadi pembantu lagi, apalagi jadi pembantu sampai kiamat," balas Pak Kadir sambil menggelengkan kepalanya. "Udah nasib itu Bang, mau dikata apa? Ya kalau kita kagak terlambat mungkin bisa aja kita nolongin," saut Pak Iwan yang langsung dibenarkan oleh Pak Kadir. "Ya udah, yang penting lu bisa selamat ya Neng, sekarang aman," balas Pak Kadir sambil menatap Lastri. Keesokan harinya, Pak Kadir, Pak Iwan, dan Bu Saripah pun mengantarkan Lastri untuk bertemu dengan Bu Ratih untuk mengambil barang-barangnya dan juga uang gajinya di rumah besar milik Bu Ratih tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun sudah ditunggu oleh Bu Ratih di pendopo rumahnya yang berada di bagian samping. Di pendopo itu juga, barang-barang Lastri sudah terkumpul dan tanpa merasa sedikit bersalah pun Bu Ratih menyerahkan barang-barang milik Lastri serta sebuah amplop coklat yang berisikan uang gajinya selama beberapa bulan bekerja di rumah itu. Tanpa banyak bicara, Pak Kadir, Pak Iwan, Bu Saripah, dan juga Lastri pun segera berpamitan kepada Bu Ratih. Bu Ratih hanya tersenyum sambil mengatakan, "Saya adalah manusia yang akan terus mencari pengabdi untuk mengurus segala kebutuhan saya." Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo dan akhirnya menelurkan tokoh lagi. Saya sih berharap akan ada apa ya? Kelanjutan dari pengalaman keluarga besar Bu Saripah ini ya, karena keren banget dan udah gitu keluarga Betawi lagi ya, makin asik nih jadinya. Dan saya bawa ini juga enak banget di situ. Mas Untung ditunggu lagi, pokoknya kisah dari keluarga besar Bu Saripah kayaknya seru aja ya. Jadi memang di Jakarta ini masih banyak sekali di rumah-rumah orang Betawi yang masih selingkup tuh keluarga tuh. Jadi deretan, termasuk orang tua saya sama. Jadi adiknya, kakaknya gitu masih dalam satu lingkup. Dan saya jadi kayak kebayang ke sana ya. Pokoknya keren banget Mas Untung. Di sini juga banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Dan alhamdulillahnya Lastri pun bisa terlepas ya dari belenggu keluarga Ndoro Putri Ratih Ayu yang mana ternyata jadi mungkin buat teman-teman yang agak bingung ya, Mbok Sarti ini tuh jadi memang sebenarnya sudah dibawa ke alamnya gitu. Jadi dibawa ke alamnya dan posisi Mbok Sarti ini akan digantikan oleh Lastri. Nah, di sini alhamdulillahnya Lastri bisa kabur, bisa keluar dari rumah itu. Dan untungnya ketemu sama Bu Saripah ya di warung sayur yang tadinya di mana dia akan dibawa lagi kembali ke rumah itu. Nah, Bu Saripah ini adalah salah satu keluarga terpandang di daerah situ. Dan kenapa sih pada akhirnya Bu Ratih mau melepaskan Lastri ya? Karena Bu Ratih tahu bahwa yang dihadapinya bukanlah keluarga sembarangan, bukanlah orang-orang sembarangan. Overall keren banget kisahnya. Ditunggu lagi Mas Untung pokoknya untuk keluarga besar Bu Saripahnya yang bisa membantu orang-orang yang lemah
Dan banyak sekali ya hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain ya, punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme ini kami upload di setiap harinya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, misteri, dan apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman saja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya juga mengucapkan kembali terima kasih kepada seluruh dukungan dari teman-teman, karena kehadiran teman-teman lah yang membuat kami tambah bersemangat di setiap harinya untuk berkarya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.